Apakah kamu sedang mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa modal dan tanpa perlu trading? Jika ya, maka bergabunglah dengan program afiliasi di XM. Hanya butuh 3 menit untuk memulai. Dengan program afiliasi XM, kamu bisa mendapatkan berbagai keuntungan hanya dengan mengundang orang lain untuk menjadi trader di XM menggunakan link afiliasi kamu. Nah, berikut adalah beberapa kelebihan menjadi partner XM. Dapatkan komisi hingga 80 US dollar atau sekitar 1,2 juta rupiah per lot transaksi dari orang yang kamu undang. Tidak ada batasan komisi, undang sebanyak-banyaknya temanmu dan lihat penghasilanmu meningkat. Pendapatanmu terlihat secara real-time, akurat, dan transparan setiap harinya. Komisi dibayarkan tepat waktu, jadi kamu tidak perlu khawatir. Dan jangan lupa, ada juga program hadiah Mitra XM. Raih pencapaianmu dan dapatkan keuntungan hingga 150.000 US dollar. Jadi, tunggu apa lagi? Bergabunglah segera dengan program afiliasi XM dan mulai cuan tanpa batas. Klik link yang ada pada deskripsi untuk informasi lebih lanjut. XM, kesempatan untuk meraih penghasilan tambahan menantimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan coba membahas atau mengulas tentang BBM Om Ali. Kita coba cari sinyal dan setup untuk Minggu tanggal 24 Februari 2025 untuk besok. Semoga ada peluang dan potensi yang bagus ya untuk minggu ke depan dan akhir bulan. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, kalau kita sudah buka chat, terlebih dulu untuk memudahkan kita akan cari pair atau multi pair di mingguan ya, karena kita akan coba analisa untuk 1 minggu yang akan datang. Nah, kalau kita lihat di multi pair USD XXX, di sini kita bisa melihat bahwa semua pair yang berhubungan diawali dengan USD semuanya menjadi MHV ya, ada ciri-ciri MHV tetapi masih dalam keadaan uptrend. Dari mana kita tahu uptrend? Pertama, candle berada di atas garisan mid PB dan E550 bersilang ya. Di sini juga masih tergolong uptrend meskipun ada ciri-ciri MHV, tetapi MHV ini belum boleh dinyatakan valid selama belum ada candlestick arah kukuh ya. Jadi potensi untuk kenaikan masih ada. Dan kalau kita melihat kepada UJ, nah UJ sendiri dia sudah turun sampai ke low BB ya. Dan wajar karena sebelumnya UJ 2 minggu yang lalu ada arah kukuh sell ya. Dan karena ini USD, kita boleh buka dimulai dari USD CHF ya. Kita coba lihat di daily dan ke bawah-bawahnya. USD CHF dimulai dari USD CHF. Nah, di sini kita bisa buka daripada weekly. Nah, di sini kita turunkan kepada daily. Nah, daily minggu yang lalu cantik karena dia memberi satu kali re-entry di area ini. Ya, area ini re-entry daily tapi di kawasan MHV weekly. Dan untuk minggu depan kita boleh menunggu potensi sell ya selama tidak ada momentum buy di H4 ya. Selama tidak ada momentum buy di H4 maka momentum sell ini adalah mewakili perjalanan setup weekly. Oke, cari yang lebih jelas bab
Ini memang potensi akan sampai kepada kawasan Mint BB atau re-entry Mint BB. Tapi kita boleh pantau untuk minggu depan. Oke, itu untuk USD CHF masih kurang cantik. Kita coba cari. Kalau di USD XXX memang di sini belum ada di kawasan re-entry kecuali USD Kanada dengan USD indeks ya. Cuman re-entry USD Kanada ini bukan daripada momentum ya. Dia memang berada di mid di kedua ini tapi bukan dalam keadaan datang daripada momentum. Kita coba lihat dari weekly, kita lihat monthly. Nah, kemungkinan kalau kita lihat monthly masih ada penurunan sampai ke kawasan MA5, MA10 pada monthly. Sebab apa? Sebab sebelumnya ada momentum. Ada sinyal akan ada setup. Jadi weekly kemungkinan akan turun sampai ke kawasan MA50 ataupun kawasan-kawasan diamond setup. Nantinya MA50 ini akan naik seiring perjalanannya hari. Nah, nanti dia akan naik. Nanti MA50 ini akan keluar BB. Ya. Nanti kemungkinan minggu depan akan naik. Karena ini sudah ada tanda-tanda arah awal. Kemungkinan akan turun membuat arah kukuh. Baru ada kenaikan lagi sampai ke kawasan ini. Baru aktif re-entry monthly ya. Dan untuk penurunan ini ada dukungan daripada daily yang mana minggu lalu ada satu momentum yang break EMA50 ya. Kemungkinan minggu depan nanti ketika EMA50 cross dengan min BB nanti semua candle akan berada di bawah min BB dan EMA50 di atas min BB. Baru ada penurunan ke destinasinya ke low BB weekly. Nah, ini untuk pandangan untuk UCAD kita bisa melihat berdasarkan setup yang akan berlaku pada monthly untuk minggu depan. Kita masih boleh mencari sell ya untuk UCAD, tapi selama H4 tidak boleh ada momentum buy. Oke, kalau ada H4 membuat momentum buy dan daily-nya membuat arah kukuh, maka aktif re-entry pertemuan mid BB untuk buy sekali lagi. Ya, mungkin boleh jadi sampai ke top BB kembali. Oke, nah itu untuk buy ataupun plan sell UCAD ya. Kita lihat kembali. Oke, coba kita cari di euro ya. Nah, kalau kita lihat daripada euro di sini re-entry yang sudah sampai bukan datang daripada momentum. Contoh daripada euro USD ya. Kita coba lihat euro USD. Oke, euro USD. Nah, kalau kita lihat daripada euro USD, nah sama juga kalau kita lihat monthly ada momentum ya. Kemungkinan untuk naik masih ada. Kenapa kita harus lihat dari monthly? Karena minggu depan adalah minggu penutupan ya. Jadi kemungkinan potensi untuk kenaikan masih ada. Kenapa? Karena datang dari struktur yang lengkap kalau kita melihat kepada weekly. Ya, cuman tinggal menunggu candle arah saja untuk buy. Nah, kenaikan ini untuk minggu depan adalah untuk mencari re-entry bulan depan. Jadi, minggu depan kita jangkakan akan ada kenaikan, apalagi kalau nanti kenaikan ini dilanjutkan dengan momentum di daily. Saat ini hanya ada arah dan arah ya. Di sini arah kukuh, ini dilanjutkan dengan arah. Kalau kita mau ikuti daily, di sini ada satu kekuatan momentum pada H4 dan saat ini berada di kawasan re-entry H4 ya. Candle selanjutnya atau candle penerusan daripada daily setelah re-entry ya, ada candle lanjutan dan dilanjutkan dengan setup pada H4. Pada saat re-entry daily di kawasan ini, sekarang re-entry H4 akan kita tunggu diamond. Nah, kalau seperti ini
ini ada momentum, sebagusnya kita menunggu arah kukuh terlebih dahulu di H1 ya. Kita tunggu arah kukuh, nanti akan berlaku re-entry. Sama halnya kalau kita menunggu arah kukuh, kita menunggu momentum pada M15 yang memvalidkan re-entry H4 ini. Nah, re-entry H4 ini berada di dalam perjalanan candle daily ya, dan merupakan destinasi kalau nanti daily ada momentum, mungkin dia akan sampai kepada kawasan top BB ataupun rejection kawasan EMA50 untuk capai destinasi re-entry daripada monthly ya, karena minggu depan adalah penutupan candle monthly. Jadi di sini ada struktur untuk kenaikan, di sini ada ekstrim, IP wajib, dan di sini adalah zona-zona MACD. Jadi untuk Euro USD sebaiknya kita mencari buy untuk minggu depan selama tidak ada arah kukuh di daily ya, kita masih mencari peluang-peluang buy dan lebih solid bila muncul momentum buy di daily, maka nanti destinasi momentum buy-nya akan sampai ke kawasan top PB. Nanti MA50 akan bertemu dengan top PB nanti. Ya, itu yang kita targetkan untuk peluang minggu depan berkenaan dengan Euro USD. Oke, untuk Euro USD kita lihat multipairnya untuk Euro USD. Oke, untuk Euro USD saja ya, yang lainnya ataupun EJ. EJ juga kita bisa melihat EJ. Oke, Euro JP sudah jalan, mungkin dia akan sampai ke kawasan low BB. Ya, di sini kita boleh menunggu re-entry kembali nanti apabila di daily-nya muncul momentum. Ya, kita boleh follow lagi re-entry daily. Ya, tapi kalau jadi MAV ya jangan di-follow karena berpotensi akan naik kembali. Itu pandangan untuk EJ, tapi untuk menunggu setup yang lebih jelas belum. Dan ini masih bisa kita pantau untuk minggu depan. Coba per JPY. Oke, JPY sudah jalan weekly-nya. Kita cari XXX USD. Nah, untuk XX USD, contoh GU ya, seperti EU yang tadi. EU, GU kita jangkakan kenaikan ya, karena ini kalau kita lihat monthly, nah untuk menuju ke re-entry ya. Kalau Audus ya, semuanya masih ada peluang-peluang buy untuk capai top PB. Gold ya, coba kita lihat gold lebih detail sedikit karena gold adalah pair yang banyak sekali diminati ya. Nah, gold belum ada tanda-tanda penurunan setelah minggu kemarin dia memberikan satu engulfing ataupun EL7, tapi di sini sudah terbatal ya, sudah break. Jadi untuk ciri-ciri selnya kalau kita melihat berdasarkan musang, Fibo musang, tidak ada setelah di sini kemarin hanya bertahan hanya sampai di kawasan re-entry daily ya. Jadi untuk penurunan misalnya mau ngambil re-entry weekly sebab momentum di weekly ini masih berterusan, belum ada membuat re-entry. Dan di daily pun belum ada ciri-ciri. Tetapi kalau kita melihat kepada indikator, di sini seharusnya mungkin minggu depan akan ada koreksi sampai ke low BB sekurang-kurangnya. Dari mana kita bisa menjangkau? Di sini kita melihat zone zero loss-nya. Pertama, MA50 dengan mid BB dekat. Di sini semakin menjauh, perlahan-lahan semakin menjauh. Semakin lama MA50 berdekatan dengan low BB. Nah, mungkin minggu depan MA50 akan naik ya. Low BB akan naik dan nanti MA50 akan keluar. Ya. Ketika nanti ini akan keluar, mungkin ada satu arah kukuh ya ataupun momentum di H4 baru ada penurunan. Selama tiada momentum di H4, kenaikan masih berlanjut. Kita bisa melihat minggu kemarin ya, di sini ada rejection, di sini ada rejection ya.
Ini masih kawasan buy. Belum ada candle momentum pertama yang break MA50. Jadi tiada tanda-tanda penurunan. Ya, tapi kalau kita melihat secara sekilas pada daily, di sini kita akan menemukan satu ciri-ciri MAV. Ya, masih ciri-ciri, tapi belum valid lagi selama belum ada arah kukuh, belum ada tanda-tanda. Ya, tapi tanda-tanda selain daripada candle, kita sudah ada tanda-tanda dengan MA50 dengan low BB yang sudah berdekatan. Tujuan penurunan sampai ke sini adalah untuk re-entry daripada weekly. Ya, dia akan turun, nanti akan naik. Apakah minggu depan ataupun bulan depan mengambil re-entry weekly, kita nggak tahu, tapi kita bisa memantau. Saat ini belum ada sinyal sell, ya, belum ada sinyal sell. Kalau misalnya minggu depan ada sinyal sell arah kukuh di sini, kemudian dia buat setup, baru kita boleh sell sampai destinasinya ke sini. Kalau kita mau counter trend, ya. Kalau kita mau follow trend, ya kita tunggu di kawasan re-entry weekly yang mana pertemuan MA50 dengan low BB. Nah, itu lebih cantik, kita tunggu. Nah, itu untuk goal ada bayangan potensi penurunan, ya. Retrace untuk mengambil setup weekly karena sejauh perjalanan weekly belum membuat re-entry lagi, yang ada momentum berterusan. Jadi sebagusnya kita tunggu buy di kawasan ini. Oke, itu untuk goal. Apa yang saat ini terlihat kita nggak tahu kepastiannya. Kepastiannya ada pada perjalanan market. Saat ini kita hanya menjangkakan kira-kira akan ke mana, ya. Dan kalau kita melihat semua yang XXX USD semua berada dan mempunyai ciri-ciri MAV buy, ya, tapi belum ada satupun yang menjadi arah kukuh. Tetapi kalau kita melihat kepada satu time frame di bawahnya, misalnya GU, ya, kalau kita melihat kepada GU di sini ada satu momentum buy. Satu momentum buy dan minggu kemarin telah membuat re-entry buy. Nah, ini ada potensi untuk naikkan berlanjut di re-entry H4. Oke, re-entry H4 setelah momentum mungkin akan ada. Nah, tapi sayangnya di sini sudah pecah MA50 tapi tidak ada momentum. Nah, kalau seperti ini kondisinya sebaiknya menunggu arah kukuh, ya. Menunggu arah kukuh dan menunggu M15 ada momentum buy yang kekuatannya MA50 berada di bawah mid BB. Ini kan ada juga momentum buy sebelumnya, tapi masih berdekat-dekatan MA50 dengan top BB. Nah, jadi ini bukan setup yang kekuatan untuk memvalidkan re-entry daripada H4. Seperti itu lebih kurangnya. Oke, supaya durasi tidak terlalu panjang, kita cukupkan pembahasan kita kali ini. Semoga yang kita tunggu bisa dapat peluang untuk minggu depan. Selamat mengkaji kembali, selamat memfilter kembali sesuai dengan yang diinginkan. Tadi kita sudah bahas beberapa, dan kalau mau counter trend boleh di goal, ya. Kalau mau follow yang saat ini ada di Euro USD dan GBP USD. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Ya, akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengkaji dan salam profit.